Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kali ini kita akan mereview sebuah reel ya dari produknya Captain, yaitu Captain Extron 3000 ya. Untuk Captain Extron 3000 ini dibanderol di pasaran dengan harga yang cukup mahal ya, di middle up ke atas, yaitu di harga 400 ribuan ya teman-teman. Sebelum kita lihat isi dalam dari box ini ya, kita lihat dulu untuk spesifikasinya. Spesifikasi dan fiturnya ini cukup banyak ya kalau dilihat dari box ini ya, teman-teman bisa lihat ini. Ada sekian banyak dari fitur yang dirilis oleh Captain Extron ini, namun yang cukup menarik ya, yang akan kita bongkar dan akan kita lihat ya. Sepertinya di sini ini double shaft make the reel more steady ya. Jadi untuk rel ini ya, untuk rel ini menggunakan double shaft ya. Nanti kan kita lihat seperti apa ya. Apakah ini hanya 2 pin slider atau benar-benar ada double shaft ya, jadi menghubungkan antara slider dengan bagian dari pinion gear ya, kan kita lihat lebih lanjut nanti. Kemudian yang menarik juga ini ada 5 poin ya, 5 titik Captain Seal waterproof. Kalau yang diproduk sebelumnya itu hanya 4 ya, hanya ada 4, yaitu di bagian drag knob, kemudian headman shaft, kemudian di bagian dari handle, dan juga di cap handle ya. Kalau ini ada 5, nanti satunya akan kita lihat ya. Oke, kemudian ini 9 plus 1 ball bearing ya. 9 ball bearing plus 1 one way ya. Ya, kemudian ada lagi yang terakhir, ini adalah Titan keramik line roller ya. Jadi line rollernya dari bahan keramik yang Titan ya. Titan ini kalau kita lihat dari ini ya, sepertinya ini ada warnanya, ada pelangi-pelangi seperti itu ya teman-teman. Nanti kita akan cek. Oke, untuk spesifikasinya ini ada modelnya yang 2000, 3000, 6000, dan dia tidak ada yang 1000, tidak ada 4000, 5000 ya. Jadi hanya 3 model. Kalau kita lihat ini sepertinya ini tidak main untuk casting ya, tetapi dia lebih ke Galatama, sungai, laut ya, seperti itu, karena ukuran-ukurannya ini ukuran untuk reel dasaran. Kemudian juga nanti kita lihat spoolnya seperti apa, apakah bisa juga dipakai untuk popping ya, karena kalau popping setidak-tidaknya ataupun di shore ya, di pasiran itu mesti V-shape benar ya, biar bisa long cast. Nanti kita akan lihat spoolnya. Ini ball bearing 9 plus 1 semuanya sama, gear ratio sama, ini 5.2 banding 1 ya. Kemudian kalau untuk max dragnya 10 kilo, 10 kilo, 12 kilo. Jadi yang 2000, 3000 ini 10 kilo, sedangkan yang 6000 ini 12 kilo. Oke. Untuk berat reel di ukuran 2000, beratnya adalah 252 gram, kemudian yang ukuran 3000 262 gram, sedangkan yang ukuran 6000 adalah 369 gram. Ya, langsung saja kita buka penampakan dari Captain Extron 3000. Ya, ini ada reel, kemudian ada handle, dan ada manual booknya ya. Manual booknya ini jarang dilihat ya, cuman kadang-kadang teman-teman juga suka lihat apa-apa aja sih yang di dalam dari reel ini untuk cari spare partnya ya. Kalau dilihat ini sepintas ya cukup detail ya. Jadi kalau kita order spare part bisa kita beli di online shop, cukup melihat dari apa nama dari partnya ya. Tapi saya belum tahu ya kalau untuk part after sale dari Captain ini apakah partnya tersedia atau tidak. Yang jelas kalau saat ini sih masih banyak beberapa produk ya yang terbatas untuk dari sisi after sale-nya ya. Karena memang sih kalau jarang ya, rata-rata rel itu ya rusak itu ya karena perawatan yang kurang, dan juga dari si pengguna itu sendiri ya, saja terjatuh, lalai seperti itu. Mau semahal apapun bahannya, sebagus apapun, kalau nggak dirawat ya juga sama saja ya, akan cepat rusak juga. Oke, langsung saja kita lihat penampakan dari
Reel Captain Extron 3000 ya. Kita pasang dulu handle-nya. Berikut penampakan dari reel Captain Extron 3000 ya. Ya, teman-teman bisa lihat kenapa dikatakan Extron ya, karena spoolnya ini ada lambang X ya. Ini warna merah, jadi kalau yang warna gold udah pasti itu ini X-nya ini warnanya gold ya. Tapi karena ini yang merah, makanya bentuk desain spoolnya ini warna merah. Untuk keseluruhan body ini full warna hitam ya, hitamnya hitam glossy ya teman-teman ya. Untuk bagian drag spoolnya rendah ya, teman-teman bisa lihat ini. Kalau untuk dari kemiringan dari spoolnya sendiri ini tidak begitu V-shape ya. Jadi ini memang benar-benar didesain untuk mainnya dasaran ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk casting ya, castingkan besar maksudnya seperti itu, popping ini sepertinya kurang pas ya, karena agak susah untuk long cast ya. Kalau juga digunakan untuk pasiran ya, seperti main di pinggir pantai, di shore ya, di karang, pinggir karang ya, ini sih ya oke-oke saja. Namun ya untuk long case nya memang akan lebih baik kalau dia V-shape ya, seperti itu. Oke. Untuk bagian bawahnya ini ada tulisan Captain ya, ada Captain Gold Label ya. Jadi kategori Captain itu sebenarnya dia kasih kategori di bawah judul Captainnya. Kalau bawahnya ada tulisan Classic seperti itu, dan ini Gold Label ya, ini kategori yang emas yang bagus maksudnya, seperti itu. Kemudian di sini ada logo ya, logo Teben. Oke, untuk handle-nya. Kemudian di bodi samping ada tulisan Extron. Di sampingnya ini ada tulisan 3000, dan di cap handle ada logo Captain ya. Untuk spool ini ada tulisan Extron, Captain, dan Teben. Kemudian ini ASDC ya, fitur-fitur dari Captain. Kemudian adalah line capacity-nya ya, 0,25 mm diameter, itu butuh 290 meter. Nah, yang menarik ini 0,3 mm, rata-rata tuh 150 ya. Kalau ukuran 3000, teman-teman ya. Kalau di beberapa reel itu dia 0,30 mm diameternya, itu masuknya rata-rata 150 meter. Ini 200 meter, berarti ini lebih dalam dari reel-reel ya, sekelas Daido, sekelas Shimano, dan yang lainnya ya. Daiwa pun seperti itu. Kalau Daiwa malah lebih dangkal ya. Dan ini kategorinya untuk main dasaran. Ini fix untuk main dasaran ya teman-teman. Kemudian ini ada 91 bearing ya. Untuk bagian knob handle-nya ini T knob ya, jadi bentuknya T. Dan ini nanti kita lihat apakah ini bisa dibuka atau tidak ya, kita cek nanti. Oke ya, selanjutnya kita lihat putarannya. Ya, sangat smooth sekali ya teman-teman ya. Ini putarannya. Oke. Untuk bodinya, ini bodinya grafit ya. Ini grafit body. Spoolnya ini aluminium. Handle aluminium ya. Untuk knob handle dari bahan rubber. Bell arm assembly ya. Ya, ini pakai durable ya, spring. Jadi ini lumayan kuat ini. Ya, untuk suara drag clickernya ini ya kategorinya sangat kecil sekali ya dibanding versi sebelumnya dari Captain, seperti Karabin ya, Verbia ya. Itu besar-besar suaranya. Dan kali ini yang Extron ini sangat kecil ya. Saya pikir sih ini menarik untuk kita lihat ya bagian clickernya ya. Jadi untuk bagian clickernya, jadi kalau untuk bagian clickernya itu biasa kalau advance clicker teman-teman ya, ini ya semuanya ada di sini. Dan bagian yang mengeluarkan suara itu karena dia bersentuhan dari bagian advance clicker sini, karena ada pin yang menonjol dan itu menabrak di bagian spool seperti itu. Kasih lihat yang Karabin ya.
Ini karabin ini yang pakai advance clicker. Nah, jadi yang bagian advance clicker ini akan bersentuhan dengan body pelat ya, pelat di spool seperti itu. Dan ini kokoh. Nah, ketika ini kokoh otomatis suaranya pasti akan besar, teman-teman. Nah, namun konsekuensi kalau teman-teman lihat ya, karena dia harus bikin penampang ini ya, penampang dari suara clicker ya, otomatis dia butuh media yang lumayan luas. Ya, sedangkan kalau kita lihat di bagian Extron ya, yang nggak mungkin lagi nih dibuat lebih luas lagi. Kenapa? Karena sedangkan posisinya kita lihat sendiri saja di sini, ini ball bearingnya cukup besar ya. Tuh, jadi kalau mau dibuat penampangnya lagi, ini bisa tipis sekali bagian spoolnya untuk dragnya. Sedangkan dia ini drag washernya ini lebih besar dari yang biasa seperti itu ya. Nah, konsekuensi itulah yang saya pikir sih yang harus dipikirkan oleh Captain ya, bagaimana suara clickernya tetap akan besar ya. Karena kalau model seperti ini clickernya bersentuhan dengan pelat ini ya, ini tidak akan mungkin besar suaranya. Dan itu sih logis saja ya teman-teman ya, kalau bodinya kuat ya clicker yang bersentuhan pasti suaranya akan kuat. Oke. Ini drag knobnya sudah ada seal ya. Bagian penampangnya ini cekung ke bagian dalam ya, berbeda dengan yang lain-lainnya. Ini menarik sekali ya teman-teman ya. Ini baru modelnya dan ini bentuknya cekung mengikuti dari karet ataupun seal yang di drag knobnya ya. Jadi dia akan presisi ya kalau seperti ini ya. Akan presisi dan air sih akan, kalau lihat di sini akan mengumpal ya, akan mengumpul di bagian atas sini ya. Seperti itu ya kalau bagian seperti ini. Oke. Ya, kita coba cek dulu untuk bagian drag washernya ya. Seperti apa ini? Ya, ini sudah carbon tag ya teman-teman ya. Sudah carbon tag. Oke, ini ada 3 carbon tag ya dan 3 key washer ya teman-teman ya. Ya, sebentar kita coba cek apakah dia ada kandungan ferritnya ya. Kalau kita lihat di manual ini stainless ya. Nah, oke ya, ini jadi tidak ada bahan ferritnya teman-teman ya. Sama sekali tidak ada bahan ferrit. Ini oke ya. Ya, oke sekali. Kemudian kalau kita lihat dari tutupnya, ini juga tidak ada kandungan ferritnya ya. Oke, salt water ya. Ini salt water ready untuk drag knobnya. Oke. Nah, ini sayang handle-nya ini belum one piece ya. Kalau one piece ini bagus sekali ya. Jadi minusnya sepertinya sayang sekali kenapa dia tidak buat Captain itu dia buat one piece ininya ya. Jadi menurut saya sih one piece mengurangi risiko ada korosi ya. Jadi di sela sini tidak ada seperti itu. Ya, kita lanjut dulu untuk bagian dari knob handle. Ya, jadi untuk bagian dari knob handle ini tidak ada bearing ya. Kita lanjut ya. Jadi ada 2 bearing ya. Selanjutnya kita buka untuk bagian rotor ya. Jadi seal rotornya dia pakai model penampang luas seperti ini. Jadi ini lebih melindungi ya, lebih melindungi bagian dalam dari rotor ya. Cover dari one way ya, kita buka dulu ya. Jadi ini cover dari one way clutchnya, teman-teman bisa lihat ini modelnya baru ya, model pairnya baru dia. Ini ke plat ini ya, di plat penutup one way clutchnya ya, ini nyambung ke bagian dari one way nya ya. Ya sayang ya, harga 400.000 tapi dia pasti pakai tombol on off ya. Yang bagus itu ya semestinya sudah nggak pakai lagi nih. Oke, ada 1 bearing ya.
ya. Oke, ini tidak ada lagi bearing ya. Jadi bearingnya hanya ada satu ya di pinion ya. Dan ini adalah plus satunya ya. Oke, kita coba lihat bodi samping ya, T-bodinya. Oke, ini ada sealnya ya. Sealnya jadi ada di bagian bawah rotor ini ya teman-teman ya. Jadi di bawah rotor ini pakai seal ternyata ini. Ya teman-teman bisa lihat ya, di sini ada seal ya. Jadi sealnya ini posisinya bukan di handle ya teman-teman ya. Posisinya adalah di bagian dari cover. Covernya ini pakai seal ya. Sealnya ada di kiri kanan ya, seperti ini ya. Kita coba lihat ya. Di bagian ini juga pasti ada seal nih di atas. Ini kita dorong dulu tuh. Seperti ini ya teman-teman ya. Dia ada seal juga nih. Jadi kita lihat ini ternyata ya teman-teman ya, ini bukan X-shaft ya. Jadi menurut saya sih ini hanya 2 pin slider ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, ini drive gear ya. Drive gear, kalau pinionnya kita masuk ya, kita masukin seperti ini nih. Ini tidak ada satupun dari, kalau kita lihat di Verbia ya, kita lihat Verbia. Kenapa dia katakan X-shaft? Karena slider ini menghubung ke sebuah shaft dan shaft yang satunya menghubung ke pinion. Sedangkan ini bukan shaft ya. Kalau menurut saya sih ini hanya 2 pin slider ya teman-teman ya. Jadi ini kalau di produk Daiwa ya, Daiwa Refrost ya. Daiwa Refrost ini sudah seperti ini juga ya, ada 2 pin slider ya. Ya fungsinya tidak lain ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini fungsinya ini agar membuat main shaft ini lebih stabil. Ya hanya seperti itu saja ya. Jadi kegunaannya agar main shaftnya lebih stabil. Oleh karena itu dia pakai penahan 2 slider. Jadi kalau 1 slider ya teman-teman suka lihat tuh hanya 1. Ya ini masih bisa goyang-goyang gitu loh. Nah kalau 2 ini dia akan posisinya akan mantap sekali. Ya tidak ada bearing ya teman-teman ya, dia hanya nempelin bushing di sini ya. Ya kita cek bagian line rollernya ya. Titan keramik line roller ya. Jadi ya warnanya ini pelangi ya teman-teman bisa lihat ya, ini warnanya pelangi ya. Apakah di bagian bel arm ini ada bearing? Bearingnya tidak ada, jadi jumlah bearingnya tidak 9+1 ya. Ya demikian review singkat ya, dari bukan review singkat juga ya teman-temannya, ini lumayan ya bongkar-bongkar ini. Jadi kita sudah lihat ya, ada beberapa kelebihan dari Extron ini ya teman-teman. Pertama untuk bagian seal ya, dia ada 5 cap seal ya. Pertama di drag knob. Kedua ini ada di bagian body handle ya, body handle. Ketiga di bagian body cap handle, ini sealnya. 4 di bagian cover atas, dan 5 di bagian bawah rotor ya. Oke, jadi 5 cap seal. Ya kemudian untuk bagian dari drag washer ya, dari drag washer dia ada 3 carbon tack washer dan ada 3 dari key washer yang berbahan ini non ferrit ya. Kemudian untuk bearing ya, untuk ball bearing. Untuk ball bearing ini ada 2 ball bearing di line roller ya. Kemudian 2 lagi di bagian clicker, jadi sudah 4 ya. Kelima ini ada di bagian pinion atas ya, 5. Kemudian 6 di bagian atas drive gear ya. 7 ini di bagian bawah drive gear ya. Dan plus satunya ada di one way clutch-nya ya. Ya kelebihan lainnya ya dia punya juga ini 2 slider ya. Jadi bukan shaft ya. Jadi kalau seperti Verbia itu benar-benar X-shaft ya, karena menghubungkan pin slider dengan ke pinion langsung. Sedangkan ini hanya 2 pin slider ya, hanya 2 pin slider. Jadi kelebihannya ini membuat main shaft ini lebih stabil ya, karena posisinya dia tidak akan goyang seperti itu ya. Dan untuk
line roller ya juga bahan Titan ya, keramik Titan ya, pelangi yang seperti ini lebih tahan korosi. Jadi menurut saya sih di harga 400 ribuan ya teman-teman, ini worth it lah ya, 400 ribu. Kadang juga ada yang di bawah itu ya, 300 sudah pecah dari 400 ribu lah ya. Yang didapatkan ini ya worth it sekali ya teman-teman ya, dengan beberapa kekurangan ya menurut saya sih. Sepertinya karena ini sudah tertutup semua 5 ini ya, dia sudah 5 poin ya, Captain Seal sudah 5 seal. Alangkah baiknya kalau dia tadi tidak pakai on off untuk one way nya ya, sudah nggak pakai lagi, jadi benar-benar kedap, dan ini akan menjadi nilai tambah ya dari Extron. Ya itu dulu yang bisa saya review kali ini ya teman-teman, yang lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ada masukan, silahkan tinggalkan pesan di komen, dan juga mudah-mudahan review singkat ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian, terutama referensi tambahan dalam memilih sebuah rel. Tonton terus video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.